Efektifkah preman dilibatkan untuk membantu pendisiplinan penggunaan masker? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo, dan kami juga telah menghubungi Kadif Humas Polri Irjen Pol Agro Yuwono, namun tidak bisa bergabung karena ada kegiatan. Saya sapa Pak Imam. Ya, langsung saja Pak, pelibatan preman ini menurut Anda ide brilian atau kebablasan? Anda ingin menegakkan sebuah aturan yang harapannya ditetapi oleh masyarakat karena memiliki nilai-nilai yang baik. Itu protokol kesehatan itu disosialisasikan karena ini terkait dengan tanggung jawab sebagai warga negara, tanggung jawab terhadap diri, tanggung jawab terhadap orang lain, karena kalau tidak ditetapi, maka akan mencelakakan orang lain. Ini nilai-nilai yang baik, pesan-pesan yang baik. Pesan yang baik sebaiknya muncul dari mulut-mulut orang yang baik, orang-orang yang disegani, orang-orang yang dihormati. Kalau message keluar dari messenger yang tidak pas, maka message yang baik itu, berita yang baik itu, informasi yang baik itu, himbauan yang baik itu akan kontradiktif. Nah, itu yang saya anggap sebuah kebijakan, kalau memang ini benar ada ya, saya kira tidak didasarkan pada sebuah cara berpikir yang benar lah, gitu. Baik, preman ini kan identik dengan kekerasan ya Pak Imam. Apakah memang masyarakat kita butuh dikerasi Pak? Ya, katakan misalnya keras dalam arti memberikan tekanan ya, itu pun harus dalam bentuk-bentuk edukatif, ya, bukan kekerasan yang dikeluarkan dengan garang, ya. Jadi bahkan misalnya katakanlah pihak kepolisian atau tentara sekalipun, di dalam menegakkan hukum itu bukan dengan cara kekerasan sehingga seseorang itu mengikuti karena rasa takut seharusnya, tetapi karena dia menghormati terhadap hukum, ya. Apalagi kalau tujuan kita itu adalah supaya warga itu patuh, warga itu taat, warga itu ikut bersama-sama melakukan sesuatu yang baik ini karena rasa tanggung jawab. Jadi faktor edukatifnya itu harus menonjol, harus diutamakan. Baik Pak Imam, masyarakat kita kan banyak kalangannya. Apakah preman ini bisa masuk di beberapa kalangan Pak? Ya, lagi-lagi preman itu kata-kata yang menurut saya punya konotasi negatif. Satgas ya COVID yang selama ini sedang bekerja ini itu dalam kampanye besar-besaran itu kan salah satu motonya adalah ingat nasihat ibu misalnya. Kenapa seorang ibu itu ditonjolkan di situ? Menurut saya sangat bagus sekali karena ibu itu adalah tokoh yang pada umumnya sangat dihormati oleh siapapun, ya, anaknya, ya, oleh cucunya, oleh siapapun. Kita semua lahir dari rahim seorang ibu. Oleh karena itu ingat pesan ibu agar kamu di jalan memakai masker, ya, jangan lupa, apalagi nanti bisa menulari ibumu. Itu kan pendekatan-pendekatan yang sangat humanistik, ya, pendekatan yang didasari orang disentuh oleh rasa kasih sayang, dan itu saya kira pendekatan yang sangat baik. Nah, jadi kalau itu dicampur baurkan dengan penegakan hukum yang berbau kekerasan, apalagi dengan cara-cara kriminal, ya, saya kira itu antara yang hak dan batil itu dicampur. Jadi kita harus betul-betul jangan confuse, ya, jangan bingung di dalam membuat penegakan jika aturan. Anggapannya bahwa semua itu belum efektif sehingga dimasukkanlah pelibatan preman dalam hal ini. Anda melihat bagaimana? Silakan Pak. Ya, kalau belum efektif maka usulan saya ini merubah perilaku kan bukan hal mudah.
dan jangan sentralistik pendekatannya. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya, walaupun ini memerlukan ketekunan, memerlukan fasilitas, ya. Jadi Anda bisa bayangkan, ini ada 3 jenis komunitas yang harus kita bangun infrastruktur sosialnya. Misalnya, komunitas di masyarakat umum. Nah, itu seperti apa? Komunitas masjid, gereja, pasar, ya. Itu semua bisa dibangun orang-orang atau unit-unit kerja ya yang kita pilih orang-orang di situ yang dikenal masyarakat di lingkungan di sana, kemudian orang yang menjadi unit kerja itu juga kita sosialisasikan, kita beri pemahaman, dan mereka bekerja dengan disiplin, dengan dukungan dana yang juga baik agar jangan sampai mereka itu juga kelaparan. Nah, kemudian menegakkan aturan-aturan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan di lingkungannya masing-masing. Nah, itu adalah jenis komunitas pertama. Jenis komunitas kedua, misalnya komunitas perkantoran swasta. Nah, di situ ada pimpinan-pimpinan gedung, pimpinan perkantoran yang bisa menjabarkan protokol-protokol kesehatan untuk gedungnya, untuk tempat di mana mereka bekerja. Di situ dibentuk panitia-panitia atau unit-unit penegakan hukum buat local hero, pahlawan-pahlawan di lingkungan kerja mereka. Dan saya yakin itu bisa terjadi. Nah, kemudian juga di lingkungan gedung-gedung ataupun kantor-kantor pemerintah, itu yang ketiga. Nah, hal yang sama bisa dilakukan, harus ada panitia-panitia unit-unit kerja yang kalau perlu diseragami, ya diberi seragam yang khusus, orangnya memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, coba ya kita ingat bagaimana dulu kita punya kereta api yang begitu semrawut. Tetapi dengan regulasi, waktu itu yang menjadi direktur kereta api Pak Yonan, saya masih ingat. Dengan sebuah regulasi, dengan protokol ya yang tegas, yang jelas ya, tidak ada, terus didukung dengan sistem mendapatkan karcis yang dengan menggunakan KTP. Kalau ada yang melanggar merokok di gerbong itu langsung diturunkan. Kita mendapatkan hasil nyaman kereta api kita. Itu tidak terlalu lama, tapi memang harus disusun protokol kesehatan. Jadi protokol dan regulasi harus ditegakkan begitu ya Pak Imam ya? Iya, tapi community by community, lembaga by lembaga. Sehingga kalau nanti kita punya katup ya, ini kan kita jangka panjang. Keran kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Perangkat-perangkat kelembagaan di setiap komunitas itu sudah ada. Nah, sekarang ini belum ada perangkat-perangkat itu. Yang diandalkan adalah Satpol PP, polisi. Itu menurut saya terlalu makro, terlalu di atas. Harus dijabarkan sampai tingkat komunitas. Bahkan kalau perlu di tiap keluarga. Saya di keluarga ini punya polisi COVID, anak saya. Karena dia kebetulan kuliah, mendapatkan ilmu tentang epidemiologi dan sebagainya. Dia selalu mengingatkan, kalau saya mau keluar, dia cek itu semua. Walaupun saya juga bukan orang yang tidak sadar pentingnya menjaga protokol lingkup kesehatan. Keluarga juga harus menerapkan protokol kesehatan, Pak Imam ya? Iya, dan itu harus ditumbuhkan. Nah, ini saya terus terang aja nih ya Mas, Mbak. Jangankan, ini mohon maaf kepada Pak Doni ya. Pak Doni itu luar biasa, hingga malam hari dia malah tidur di kantor. Tapi mau merancang ini semua hampir seperti mustahil karena pendanaannya tidak memadai. Nah, ini juga pemerintah kan ada anggaran ya, bahkan tidak terserap. Tapi untuk sampai bisa diserap itu juga melalui sebuah birokrasi yang sulit sekali. Baik. Sehingga seorang Doni Monardo dengan bintang 3-nya pun nggak mampu. Baik, Pak Imam, kembali itu ke yang harus dilakukan. Rencana penerapan preman begitu. Jika katakanlah nanti diterapkan menggunakan preman, dampak apa yang terjadi melihat karakteristik masyarakat Indonesia? Terjadi konflik potensi dan kemudian diasosiasikan pemerintah ini memang preman.
karena sahabat dengan preman. Artinya melegitimasi eksistensi preman, begitu? Iya. Dan itu kan menjadi preman itu harus diberantas di negeri ini. Tidak boleh ada bentuk-bentuk kekerasan melembaga, apalagi dilegitimasi, diakui eksistensinya. Dan itu berbahaya sekali kalau hal-hal seperti itu dilakukan. Bisa tercemar pemerintah daerah, polisi, dan cara-cara kekerasan akan dilawan dengan cara-cara kekerasan yang lain. Kenapa preman misalnya kok malah digunakan dan dijadikan alat? Sementara kalau ada orang lain menggunakan cara kekerasan yang lain kok dilawan gitu. Apakah Anda membaca ada indikasi kewalahan aparat penegak hukum kita dalam menegakkan disiplin masyarakat hingga keluar statement yang demikian? Ya, karena sebetulnya mengatasi perubahan perilaku itu kan tidak mudah, ya, dan tidak mungkin hanya pemerintah sendiri. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Seperti saya katakan tadi, komunitas sekolah, komunitas pasar, komunitas masjid, komunitas gereja, itu ada tokoh-tokohnya. Perlu direkrut, tapi juga difasilitasi. Jangan sampai mereka bekerja siang dan malam untuk makan saja susah. Apalagi mereka itu punya punya resiko untuk melakukan itu semua. Jangankan orang-orang yang ada di bawah, dokter saja yang sekarang itu bertarung. Kan kita tahu mereka itu tidak mendapatkan APD dengan layak, misalnya kan. Dan bahkan Presiden dulu pernah menjanjikan orang-orang yang bekerja, dokter-dokter yang bekerja untuk COVID itu akan ada insentif tambahan, ya. Dan itu kan nggak lancar penyalurannya. Sehingga saya kita harapkan semoga ada jalan keluarnya, tidak menggandeng preman, begitu ya Pak Imam Prasojo, ya, untuk bisa menegakkan kedisiplinan. Ya, ini nggak cuma hanya preman, seluruhnya yang harus digerakkan. Baik. Terima kasih Pak Imam Prasojo sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore.